membawa hidup kami di dalam tangan-Mu. Kami mensyukuri Tuhan segala perbuatan-Mu yang ajaib yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada sesuatu yang berharga yang bisa kami bawa di hadapan-Mu malam hari ini selain hidup kami, hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Sembah Dia, agungkan namanya. Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah. Tinggikan namanya, agungkan namanya. Tinggikan Dia, Dia yang layak terima pujian. Haleluya, haleluya, haleluya Haleluya. Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya buat saudara dan saya. Puji Tuhan. Kita nyanyikan sebab Tuhan baik. Saya mengundang komisi persembahan pujian dari Komisi Penginjilan KMP 3. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Anugerahnya
Haleluya. Tuhan memberkati pujian dari Komisi 9 dan mengingatkan bagi kita semua pujian ini, selagi kita masih ada, selagi kita masih hidup, kita mau beri diri hidup kita untuk melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara masih mau memuji Tuhan? Haleluya. Kita mau masih mengagungkan Dia, mau tinggikan Dia karena perbuatannya yang ajaib dalam kehidupan kita. Kita mau bersyukur bersama-sama. Kita nyanyikan pujian, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Hanya bagi
ini. Kami yakin Tuhan, firman-Mu akan memberikan kehidupan dalam hidup kami. Dan firman-Mu Tuhan akan membangkitkan setiap hidup kami. Haleluya. Siapkan hatimu ketika engkau akan diisi kebenaran firman Tuhan. Tuhan meminta kelayakan dan kesucian hati kita. Dan malam hari ini saya percaya kita semua orang-orang yang sudah disucikan, layak untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Kita yakin firman Tuhan akan mengubahkan setiap hidup saudara dan saya. Kita nyanyikan pujian yang berkata, ku yakin Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Oh, saat kau berfirman, terima kasih Tuhan, menang saat kau bertindak, hidupku hanya
bersyukur pada malam hari ini Tuhan. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dan biarlah Tuhan Roh-Mu terus bekerja dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Berkaryalah Roh Kudus dalam setiap hati kami. Engkau yang mengenal setiap kerinduan hati kami Tuhan. Engkau yang mengenal setiap beban berat hati kami. Engkau yang mengenal Tuhan setiap pergumulan hati kami. Bapa, mari Tuhan bersabdalah bagi kami. Bersabdalah Tuhan, sebab kami membutuhkan firman-Mu. Tanpa firman-Mu kami tidak mampu. Tanpa firman-Mu kami tidak layak Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Biarlah firman-Mu Tuhan menguatkan hati kami. Firman-Mu menyelidik setiap hati kami. Firman-Mu mengajar kami. Terlebih firman-Mu akan memulihkan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa Allah Roh Kudus. Urapi hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan malam hari ini ya Bapa. Pakai hamba-Mu Tuhan dengan pengurapan khusus. Hikmat marifat dari Allah Roh Kudus terus menaungi hamba-Mu. Sehingga setiap perkataan yang keluar Tuhan tidak akan lalu dengan sia-sia. Sebab perkataan firman Tuhan itu akan bekerja dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Mari Allah Roh Kudus, buat hati kami mengerti setiap perkataan firman-Mu ya Tuhan. Allah Roh Kudus, sucikan hati kami. Bersihkan segala pikiran kami Tuhan. Agar hati kami boleh lembut Tuhan, menerima taburan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Bersabdalah bagi kami Tuhan. Kami siapkan hati kami. Kami mengucap syukur. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan satu pujian untuk menjalankan persembahan. Kita nyanyikan pujian masuk gerbangnya bersyukur. Persembahan dijalankan. Haleluya. Puji dan
Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Untuk 2023 kegiatan wilayah ini telah dimulai. Ya, memang puji nama Tuhan, orang bisa baku dapat. Ini bukan cuma sekedar baku dapat, tetapi ada ibadah, ada pujian, dan ada firman yang kita akan dapatkan di setiap kegiatan-kegiatan ibadah wilayah ya. Setiap bulan itu ada kegiatan, kecuali November dan Desember itu kegiatan untuk masuk persiapan perayaan Natal. Nah, di sini untuk tim penginjilan wilayah kita bersyukur sama-sama diberikan kepercayaan oleh Majelis Wilayah Bunta untuk melayani Tuhan bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan dan umat-umat Tuhan yang cinta Tuhan dan melayani Tuhan dalam waktu-waktu mungkin banyak kesibukan dan banyak apa yang dapat dikerjakan, tetapi meluangkan waktu untuk tetap bersama-sama melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, dalam pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan saat ini tema saya itu belajar mengandalkan Tuhan. Amin. Ini sebenarnya kalau mau bilang belajar mengandalkan Tuhan, semua mengandalkan Tuhan. Amin. Tapi kita bertanya-tanya, kalau tidak diingatkan dalam hidup saya dan hidup kita, umat-umat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan, banyak berita sana mari kita dengar, di-upload, di-posting. Yoto S3 bisa jatuh dalam berbagai macam hawa nafsu dunia. Nah, kita terus belajar. Kalaupun dalam pribadi saya belajar hal mengasihi mungkin di tahun 2023 saya tingkatkan. Kalau mungkin di tahun 2 tahun yang sebelumnya masih banyak yang kurang, maka daripada itu saya harus belajar dan terus mengingatkan diri kita untuk tetap belajar dari kebenaran firman Tuhan. Nah, dalam kesempatan saat ini kita akan mendapat beberapa kebenaran firman Tuhan yang saya kutip dari perjanjian lama dan perjanjian baru, tetapi tidak semuanya. Nah, di sini kalau tadi saya bilang belajar mengandalkan Tuhan, rupanya kalau dalam KBBI mengandalkan artinya menaruh kepercayaan. Nah, kita mengandalkan Tuhan berarti menaruh kepercayaan hidup kita hanya kepada Tuhan. Amin. Hari-hari ini kalau torang tidak dibentuk dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, bagaimana bisa torang membawa hidup ini datang kepada Tuhan? Sedangkan setiap hari Minggu, sedangkan setiap hari Jumat atau hari Sabtu atau hari-hari apa, ada kegiatan-kegiatan rumah, ibadah rumah tangga di setiap sidang kita, masih banyak juga yang cuek. Apalagi kalau tidak diingatkan kepada kita. Nah, ini keputusan dalam hidup kita masing-masing. Tidak ada unsur pemaksaan, ini gembala, ini penginjil, itu hamba Tuhan, ini majelis, kurang kasih-kasih panggil-panggil. Kita mau datang ke gereja. Biar lagi mau hari apa? Jangan mengeraskan hati. Kalau firman datang kepada kita masih diingatkan, karena memang andalan saya 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 itu tidak usah ditampilkan. Tapi kalau memang hafal, ya memang segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan ya dan amin. Kalau firman Tuhan datang saat ini, mungkin seperti anak saya katakan Asael, Bapak jangan terlalu baku sedu kalau bak ibadah. Nah, ini kita ada humor-humor rohani yang saya sampaikan supaya jangan terlalu tegang, yoto. Nah, kalau orang terlalu menikmati, biasanya orang yang terlalu menikmati itu tidak bisa, yoto, mempraktekkan dalam kehidupannya. Terlalu serius. Tapi kalau orang isi dengan ada baku sedu sadiki, pasti di kegiatan-kegiatan yang lain pasti orang kasih ingat, teman jemaat kasih ingat, pelayan kasih ingat, bro, rajin-rajin bak ibadah, rajin-rajin bak ikut doa puasa, iya toh. So jarang dapat lihat, orang ndak mau singgung, orang ndak mau marah, karena orang hati ini biasa. Kalau orang serius, orang ngana so jarang-jarang bak ibadah, kasih biar ke sana mau bak ibadah, kita urusan, jangan begitu, iya toh. Nah, di sini mengandalkan Tuhan, menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Memang kalau ada ayat-ayat sebentar jemaat Tuhan dapatkan, nah ini seulang kali ini firman Tuhan datang pada kita. Nah, mari kita buka dalam kitab Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang kedua. Sama-sama ayat ini kita akan baca. Kalau ditampilkan, maka kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Mazmur pasal yang ke-46 ayatnya yang kedua.
Kita sama-sama baca firman Tuhan ini, sudah ada di layar, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Haleluya. Puji nama Tuhan. Siapa yang tidak bisa berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan ini penolong kita? Kalau orang tidak bisa berkata Tuhan itu sudah menolong kita, maka orang tidak menghargai karya-karya Tuhan yang luar biasa. Seandainya orang penafas ini 5 menit, 10 menit Tuhan tahan. Orang bisa menyelam di dasar sampai dasar laut berapa meter, orang bisa tahan orang penafas sampai beberapa menit, tapi tidak bisa sampai hitungan jam. Yoto? Kalau Tuhan tahan orang 30 menit, setengah jam saja, maka orang tidak bisa berkata seperti ini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kenapa pemazmur bisa berkata seperti ini? Ya, kalau kita tahu bahwa Allah yang kita sembah Allah yang luar biasa, kenapa orang ragu? Kenapa orang cepat putus asa hari-hari ini? Ada rekan-rekan yang saya jumpai beberapa waktu kemarin, saling sapa di jalan, tiba-tiba dapat baca di Facebook, so mendahului. Nah, hal-hal seperti ini memang kita harus waspada. Kapan hidup kita tidak tahu kapan Tuhan mengambil nafas kita. Nah, ada alasan mengapa kita harus mengandalkan Tuhan. Nah, ini ada beberapa alasan saja yang saya akan sampaikan, mungkin 3 atau 4 atau 5. Ya, kalau 5 ke atas mungkin banyak waktu juga yang akan dipakai. Jangan sampai gas di belakang Ibu Gembala semua. Yoto tadi kita pibalia ada sementara pasang, kurang kaki, kurang pi kontrol, so habis DP gas atau so habis DP isi, so angus. Nah, di sini yang pertama, karena di dalam Tuhan ada pertolongan yang ajaib, seperti ayat ini. Amin. Ayat ini berkata Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Satu waktu saya ini lewat di jalan, mau bilang jalan umum ya memang jalan umum, cuman kiri kanan kubur. Kalau hidup mengandalkan Tuhan lurus, anggap jo itu kubur itu bangunan orang perumah-rumah yang sementara tidur, tapi bukan tidur selamanya ini, yoto. Nah, kalau kubur otomatis, apalagi kalau dia baku tabrak di jalan, orang senggol, kong tiba-tiba langsung itu dikubur, aduh, yoto. Ini ceritanya di Kawangkoan. Ini bukan main. Saya memang hidup mengandalkan Tuhan kadangkala diuji dengan sesuatu hal. Belajar mengandalkan Tuhan banyak hal sebenarnya. Saya mau uraikan dulu. Satu hal, mengasihi. Yoto, belajar mengandalkan Tuhan harus mengasihi. Belajar apa lagi? Memberi, berkorban. Hal apa lagi? Hal mengampuni mungkin, atau hal menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Pak Gembala bilang melayani, ya topang itu pelayanan dengan baik. Banyak lagi, banyak kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Nah, di sini hal ketakutan. Saya bilang sama orang mau belajar mengandalkan Tuhan. Ini di tahun 2012 ceritanya. Waktu kita berkunjung ke calon ibu gembala, sebenarnya calon hamba Tuhan, belum jadi gembala waktu kita menikah ya di Kawangkoan. Ini bukan main, mau menuju sama Zas Angel atau ibu gembala doda pe rumah itu lewat kubur kiri kanan. Aduh, biar lagi lorong sebelah tetap kiri kanan kubur. Nah, kalau kita lewat dari Sonder, dari sama papa pe mama dari Sonder, kita naik motor sendiri ini mau berkunjung ke rumah ibu gembala ya, menuju ke rumahnya kiri kanan kubur. Aduh, bukan main, pekeng takut. Dalam hal ini memang hal mengandalkan Tuhan di mana-mana tetap disampaikan, tetap dikumandangkan, tetapi diuji di dalam hidup saya ya. Nah, nyatanya tetap jangan sampai ada yang bagara. Yoto, karena ini berapa meter DP lari ke bawah. Saya mau tanya di sini. Tentu hampir 50% ke atas tetap yoto kalau mau lewat kubur babak gini ya, tetap namanya juga masih manusia, apalagi kalau tiba-tiba yoto dia yang tiap baku dengan torang kong, dia mau bilang singgah dulu kasihan. Karena begitu banyak contoh, padahal ini di kubur tersebut yang saya lewati
Coba begini, ini berarti masih belajar. Kalau kita so jago dalam hal mengandalkan Tuhan, dalam hal ketidaktakutan menjalani perjalanan di mana saja, tentu cumujo dan dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa ya, seperti itu kan torong ciri khasnya GPDI begitu. Apa saja yang torang rasa mengkhawatirkan, bikin takut, tetap darah Yesus, yoto. Nah memang tembus. Tapi sampai di bawah, sampai di rumah, Bapak ciri, tapi itu kubur, bukan main, tidak ada lampu, besok coba pasang akan lampu. Ya toh pasang akan, mau usul sama pemerintah, tidak mungkin orang mau pasang akan lampu sepanjang kubur tersebut, sedangkan kubur saja gelap-gelap, orang tidak mau pasang. Nah dalam hal ini saya berbicara seperti ini bukan berarti saya tidak pernah alami. Bapak Ibu mungkin pemuda remaja, apalagi anak-anak sekolah minggu, tentunya punya rasa seperti ini yang saya sudah sampaikan ya, sudah contohkan. Hal-hal sederhana seperti ini sebenarnya kalau torang bukan mengandalkan kekuatan kita, ya kalau torang mengandalkan kekuatan kita tentunya rasa takut itu ada. Tetapi firman Tuhan bilang apa? Mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Ya toh? Nah, dalam hal ini alasan mengapa kita harus mengandalkan Tuhan tadi pertama karena di dalam Tuhan ada pertolongan yang ajaib. Satu waktu seorang suami istri ini memang ya suami memang jarang bilang terima kasih karena memang mengandalkan Tuhan tidak berarti hidup jasmani mereka ini so berjalan mulus karena memang hidup rohani dan jasmani ini kadang tidak berbawaan. Hidup ini memang daging ini lemah, roh memang penurut firman Tuhan bilang, tapi daging lemah. Nah suami istri ini satu setia satu tidak. Saya tidak contohkan bilang istri-istri yang setia kong suami-suami tidak. Nanti ada suami-suami bapak-bapak di sini yang tersinggung. Atau sebaliknya, suami-suami setia atau ibu-ibu tidak setia ya, tidak. Ini saya tidak bilang suami atau istri. Nah, sepasang suami istri ini waktu istrinya ini lagi buat sesuatu, dia kurang menghargai. Nah, dalam belajar dalam hal menghargai ya, dalam hal menghargai. Satu waktu mereka pergi ke rumah makan, si istri ini taruh kira rupanya. Ini kita pap ini dia cuma bilang sama itu penjaga warung terima kasih. Padahal soba bayar masih dia bilang terima kasih. So makan sebenarnya bayar jauh ke sana, tidak usah terima kasih. Terima kasih. Habis bayar di kasir toh, terima kasih. Balik semua keluar di pintu, nanti besok-besok mau datang ulang. Karena sadap dia makanan, nanti besok-besok mau datang ulang. Nah, di sini istrinya ini merasa kurang pas mengatakan hal-hal itu kepada orang lain. Nah, sampai di rumah istrinya ajak, ayo orang pergi ibadah. Nah, pas pergi ibadah, hamba Tuhan gembala setempat menyampaikan harus saling menghargai, harus saling mengasihi, dan juga harus selalu bilang terima kasih sama pasangan. Harus kasih semangat pasangan. Nah, pada waktu itu DP suami ini so taruh kira memang itu firman. Nah, memang ini ibadah ini ada kegunaan. Amin. Ada DP untung besar kalau orang datang ibadah. Kalau orang tidak datang ibadah, ya memang firman Tuhan ini kadang firman Tuhan yang malam ini tidak mungkin besok malam lagi akan ada. Atau minggu depan sama dengan yang Bapak Gembala di sini sampaikan, tidak akan mungkin ya. Pasti metodenya atau penyampaiannya beda-beda lagi ya. Nah, di sini firman Tuhan dia dengar. Pas waktu di rumah istrinya masak, kong dia datang. Makasih Mas, so masak akan makanan yang sadap ini malam. DP istri dalam hati, kita langkai ini kalau Saluan bilang ya, langkai ini suami ini. So tiba-tiba bilang terima kasih, jangan-jangan dia so tersinggung waktu di rumah makan kita togor. So tahu bilang terima kasih ya. Istrinya ini sudah ada dua kesimpulan. Yang pertama dia bilang, angin apa yang masuk atau roh apa yang hinggap sama DP badan ini. Yang kedua dia bilang, jangan-jangan kalau kita tidak mau balas DP terima kasih dan terima kasih juga, maka muta gantong ini kurang kaget. So terakhir DP terima kasih ini kita tidak respon. Dalam hal ini dua kemungkinan yang istrinya pegang ya. Nah, kalau saja hidup saya dan hidup hamba-hamba Tuhan dan umat-umat Tuhan yang sempat hadir pada saat ini merespon kebenaran firman Tuhan akan pertolongan Tuhan dan belajar bagaimana kita membawa hidup kita kepada Tuhan, ya mengandalkan Tuhan memang kadang-kala orang bilang gampang. Masih ada minggu depan, masih ada kegiatan wilayah bulan April. Tetapi
waktu saatnya tiba kita tidak tahu. Haleluya. Dan hal-hal seperti ini mengingatkan kepada hidup jasmani kita untuk kita bawa kepada Tuhan lewat berbagai macam cara. Tuhan sudah tolong dalam hal cara yang ajaib. Nah, kalau Tuhan sudah tolong dengan cara yang ajaib seperti firman Tuhan bilang seperti ini, nah kita pun harus tetap waspada dalam segala hal. Kalau hal saya dalam hal mungkin menghargai orang masih kurang, maka di tahun ini belajar untuk meningkatkan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kalau kita masih kurang dalam hal mungkin memberi, maka kita akan praktekkan di tahun ini supaya di 2004 seterusnya kita akan semakin dan semakin giat dalam hal tersebut. Amin. Nah, kalau kita mungkin sudah sampai di umur sekian, kita masih kurang memahami akan kebenaran firman Tuhan. Ya, sampai kapan kalau dari tahun-tahun di mana kita masih sekolah minggu mengandalkan Tuhan setia dan setia, sampai saat ini orang masih kurang setia, masih mempertanyakan kesetiaan kita. Jangan sampai nanti di pintu sorga Tuhan bilang ngana ini kurang setia. Tunggu dulu, nanti ke belakang ngana pembagian jatah. Kalau masih ada jatah di sorga, kalau sudah ada jatah ngana di sorga, aduh habis. Berarti kurang mau dititip di sebelah. Titip di sebelah bukan titip sementara, titip yang kekal, titip selama-lamanya, tidak punya batasan waktu. Nah, kalaupun kita buku kehidupan itu dibuka pas ada nama kita, puji nama Tuhan, kita sangat-sangat bersyukur, amin. Kita bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan karena pertolongan Tuhan yang ajaib selama ini kita tidak pernah sia-siakan, amin. Kalau orang sia-siakan pertolongan Tuhan, firman Tuhan datang mengajar kepada kita, lantas orang bilang, ini lagi, ini firman Tuhan kadangkala orang masih ragukan. Kadangkala begini, orang baku sapa dengan orang lain dengan hal-hal pertolongan Tuhan yang orang so tahu luar biasa dalam hidup kita. Kadangkala orang batogor orang lewat di Minahasa atau di Sulawesi Utara, ya pihak Gemim itu luar biasa. Orang bilang begini, damai di hati. Yotoh, damai terus ini hati. Walaupun ini hati ini bergejolak sebenarnya, masih korslet ini pikiran ini karena satu dan lain hal, karena perkara dunia ini membuat orang ini jatuh bangun dalam mengiring kepada Tuhan. Karena kalau ada tersalah dengan seseorang, apalagi sesama umat Tuhan atau yang lain, maka orang tidak akan bebas mendengar atau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Satu waktu sudah ada kata-kata shalom sebenarnya disampaikan, shalom. Tiba-tiba kelewat langsung dia bilang salam lagi sama kita. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya kalau orang yang mengandalkan Tuhan, so tahu pertolongan Tuhan, maka firman yang kita dapatkan secara ajaib ini, maka juga kita akan berikan juga kepada orang-orang sekitar, ya. Kalau mau dihitung-hitung di wilayah Buntanuhun Simpang Raya ini sebenarnya dengar laporan kurang lebih 900-an. Nah, kalau 900-an Pak Gembala yang datang di tempat ini, ya memang kurang kursi, kurang cukup ini ruangan untuk tampung kurang lebih 900 ya jiwa. Ya toh Pak Sekretaris wilayah kurang lebih 900 jiwa. Nah, nanti sebentar ini tangan mau berapa yang hadir, berapa yang tidak hadir. Seperti itu. Ya hanya Tuhan yang tahu, ya. Karena orang mengandalkan Tuhan keputusan masing-masing. Karena memang kalau orang merespon akan panggilan firman Tuhan, datang ke rumah Tuhan, itu ada jawaban yang pasti yang kita akan dapatkan, maka firman Tuhan ini akan menuntun kita. Tadi awal saya katakan di ayat pembuka saya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau orang tidak bersyukur dengan firman yang kita dapatkan, maka orang akan memberikan komentar yang miring terhadap Tuhan, ya. Nah, di sini di bagian yang pertama karena di dalam Tuhan ada pertolongan yang ajaib. Kalau di bagian yang kedua saya sampaikan kepada sekalian kita dan kepada saya secara pribadi juga, karena Tuhan punya rencana yang terbaik untuk kita. Amin. Tuhan punya rencana, kita aminkan sebenarnya Tuhan punya rencana untuk kita. Kadang-kala orang tidak bisa aminkan ini firman yang terdapat dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11, ya. Yeremia 29 ayat 11 ini tidak asing lagi bagi kita. Tetapi kadang-kala orang tidak bisa aminkan, orang tidak bisa renungkan firman Tuhan ini dengan baik-baik. Karena Tuhan punya rencana
yang terbaik untuk kita sebenarnya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau orang tak sontong, tak banting dari kendaraan, kong orang bilang ini rencana Tuhan. Tuhan tidak pernah merencanakan hal-hal yang seperti yang kita alami. Amin. Tetapi kalau kita bandingkan dengan bagaimana Ayub dicobai. Kalau Ayub dicobai bukan karena dia orang yang tidak beriman, tetapi dia takut akan Tuhan, hidup saleh, hidup mengandalkan Tuhan, ya. Tetapi di sini Tuhan kasih kepada iblis untuk bisa mencobai dia, tetapi nafasnya tidak bisa diambil karena nafas itu hak Tuhan, ya. Kalau dalam hal ini karena Tuhan yang punya rencana yang terbaik untuk kita, kadang kalau orang bilang, aduh kasihan, aduh payah, dia ini masuk dalam kerajaan sorga, sepertinya. Tapi setelah bah cerita serta dia dibawa di pemakaman, bah cerita, jarang sekali dia piba ibadah om gembala, jarang sekali dia piba ibadah. Kenapa tadi diumumkan dia bersama-sama dengan Bapa di sorga? Nah di sini harus kita teliti bahwa hidup saya dan hidup kita bukan berarti kami hamba-hamba Tuhan atau saya secara pribadi sudah benar dan sudah melebihi kita sekalian. Tidak, ya. Saya katakan tadi, belajar mengandalkan Tuhan. Kalaupun tema sederhana ini timbul di dalam pendengaran kita dan hati kita mulai mengolah bagaimana kita harus belajar terus mengandalkan Tuhan, tentu ada maksud dan rencana Tuhan untuk kita di 2023 ini untuk tetap belajar mengandalkan Tuhan. Hampir kurang lebih 2 tahun, ya, orang tidak bisa berkumpul seperti ini. Tapi kalau orang diizinkan dan bisa masuk bersama-sama dalam sebuah persekutuan seperti ini semua rencana Tuhan. Amin. Tidak ada yang bisa bilang, karena kita hebat jaga kita tubuh, karena kita konsumsi obat ini, vitamin ini, bisa makan ini dan makan itu, luar biasa. Bisa jaga diri, bisa bawa ini, bisa bawa itu, dan lain sebagainya. Tetapi kalau bukan karena Tuhan yang menolong, orang tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Ya, ada satu video yang sungguh menyedihkan tadi siang saya nonton. 2 pria bekerja di perusahaan. Tanjakan tidak terlalu tinggi, tetapi mobil mereka mogok di pas pertigaan atau di tikungan, ya, pas di tikungan. Jadi ada alat berat bulldozer lewat. Tiba-tiba dozer tersebut mati mesin, tidak bisa berbuat apa-apa. Operatornya gugup rupanya. Nah, kedua orang yang sementara berdiri di samping auto pick up, mereka tidak mengetahui kalau bulldozer yang alat berat tersebut itu sudah menuju ke arah mereka. Mereka berdua cuma asik lihat ini pick up ini ada yang rusak, ya. Grand Max itu ada yang rusak, dorang cuma haga-haga. Kenapa ini alat berat so meluncur, so mendekati dorang? Bukan main, namanya alat berat. Habislah 2 orang tersebut. Kendaraan hancur, 2 orang tidak bisa ditolong lagi, habis di tempat. Nah, kalau hal-hal seperti ini kita bilang rencana Tuhan, ya kurang kembali kepada Tuhan, ya. Bukan langsung orang bilang, aduh dia ini so salah dan lain sebagainya. Yeremia 29 ayat yang ke-11, tidak pernah bosan-bosan firman Tuhan ini mengingatkan kepada saya dan kepada jemaat Tuhan, seluruh kita yang hadir pada saat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, ya. Jadi kalau orang aminkan firman Tuhan, iya dan amin. Firman Tuhan yang kita dapatkan pada saat kita mengiring kepada Tuhan luar biasa menolong kita, memberkati saya dan jemaat-jemaat Tuhan. Yang berikut lagi, kalau saya bisa menyampaikan kepada kita dalam kitab Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang pertama, firman Tuhan bilang begini, ya. Yesaya pasal 43 ayat yang pertama, firman Tuhan ayat yang pertama berkata, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Haleluya. Kalau kita ini kepunyaan Allah, maka kita tidak perlu takut akan segala sesuatu. Memang secara daging ini kita takut, seperti contoh di awal tadi saya katakan bahwa lewat di kubur saja dulu saya takut. Ya, tapi kalau di waktu-waktu yang sekarang berulang kali saya lewat di jalan tersebut, ya kurang menyanyi DP jalan keluar, kurang ya Tuhan lindungi, ya toh. Ya,
Kalaupun ada orang yang mostel babagara, ya kalau memang kita bawa motor, ada bawa oto ya terserah, baku senggol jo. Kalau dulu, yo toh, kalau berani mau bagara, pas ini dikubur orang lagi sementara duk dak kong kamu mau bagara kamari, karena banyak contoh seperti itu, contoh kasus. Dorang tahu kasih yang ini opak-opak mau lewat, kong dorang ini anak-anak muda ini memang luar biasa dorang pe model itu. Dorang kaset tak kage. Kasih yang itu syukur-syukur itu opa ndak jantungan mau langsung barangkat. Masih dia bilang so bahasa-bahasa luar negeri dia kasih keluar gara-gara dorang kasih tako. Nah seperti itu. Sedangkan orang bukan lewat di kubur orang kasih takage, orang takage. Nah dalam hal ini karena Tuhan mengenal namamu. Haleluya. Ada satu misionaris waktu dia berkunjung ke daerah Afrika, luar biasa pertolongan Tuhan. Ini Tuhan mengenal setiap kita umat-umat Tuhan. Tuhan mengenal setiap kita hamba-hamba Tuhan yang tetap belajar mengandalkan Tuhan. Amin. Tuhan tahu keperluan saya, keperluan Bapak-bapak gembala atau rekan-rekan gembala yang ada di wilayah Bunta, bahkan umat-umat Tuhan yang ada di Bunosi ini. Tuhan mengetahui semua kita. Saya berikan contoh bahwa seorang hamba Tuhan, misionaris yang diutus ke daerah Afrika, pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidupnya. Suara Tuhan berkata kepadanya, dan setelah dia mendapat sebuah surat sepenggal untuk yang mana dia dapat undian di salah satu supermarket, ya, di salah satu toko, maka dia bawa ini undian ini, tetapi masih bertanya-tanya apakah ini dia akan dapatkan atau tidak. Nah memang sama sekali dalam dompetnya, dalam DP Popoji, so tidak ada yang namanya doi. Aduh, bagaimana ini kong pihak ini yang kasih hadiah sama dia tidak bertanggung jawab. Disuruh di situ ada kategori belanja sesuka hatimu. Aduh, kita kalau disuruh sebentar ini kong ada salah satu umat Tuhan bilang, "Bro, ini masuk di Alfamidi sebentar belanja saya sesuka." Kita juga pakai perasaan, paling kita cuma ambil angka kecil. Nanti sebentar di nota, aduh, siapa cuma ambil kecil, iya toh? Siapa ambil banyak-banyak? Malu juga, iya toh. Nah di sini seorang misionaris ini dikasih nota, dikasih undian, dan dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Nah di sini dia masih bertanya-tanya, aduh, apakah mungkin kita mau masuk di supermarket tersebut, sedangkan kita tidak ada doi, tiba-tiba kasir bilang sekian ratus, kita mau bayar yang apa? Sedangkan ini kalau di supermarket orang-orang berantri ya panjang-panjang. Kong kita bilang tunggu, kita mau ambil kita pedoi di rumah, orang semua tertawa akan atau orang mau bilang apa? Nah berharap kepada Tuhan. Tuhan mengetahui kebutuhan misionaris ini, hamba Tuhan ini. Ya dengan bersyukur sebelum dia masuk ke toko tersebut, dia berserah kepada Tuhan. Dia pergi ke salah satu sudut bangunan, kong dia berdoa, Tuhan, apakah mungkin kita bisa mau ambil ini barang-barang, sedangkan kita tidak punya doi. Ini kurang kaget, cuma penipuan, habis kita ini. Tuhan tahu. Ya, saya mau katakan karena Tuhan mengenal nama kita. Tidak mungkin berkat Tuhan itu salah orang. Amin. Tidak mungkin salah orang ini berkat Tuhan. Kemudian dengan iman dia pakai. Dia belanja, ambil secukupnya. Dia ambil secukupnya dan dia bawalah di kasir. Setelah itu kasir hitung dan seterusnya, dia mulai timbul keraguan. Keraguan itu timbul di dalam hatinya. Ya, sebagai manusia biasa, kami pun hamba-hamba Tuhan masih punya hal-hal seperti itu ya. Nah, dengan iman saja dia pakai. Oh Tuhan tolong, kalau ini rencana Tuhan, Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti akan berikan segala keperluannya saya. Walaupun memang sama sekali ini bahan, ini doi sonda ada. Tuhan kirim tepat waktu. Dia kasih belanjaan, tiba-tiba kasir bilang, lunas. Haleluya. Berkat Tuhan, ini kisah nyata ya. Jadi memang berkat Tuhan, siapapun yang bersaksi, Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan kasih berkat sama saya. Itu karena Tuhan mengenal kita. Amin. Bagaimana mungkin Tuhan mengenal kita sedangkan kita tidak takut akan Tuhan, kita tidak belajar untuk setia kepada Tuhan, tidak belajar untuk memberi kepada sesama kita, bahkan untuk pekerjaan Tuhan, tidak menopang pengembalaan, tidak menopang pelayanan yang ada. Bagaimana mungkin Tuhan mau memberkati dan menolong kehidupan kita? Yang penting di sini kita tetap berharap. Cuman kita tidak bisa paksakan Tuhan berkati kita tahun 2023 ini. Kalau Tuhan tidak berkati berarti 2024 kita mostel tidak mau ibadah. Ya, coba mau baku ancam dengan Tuhan.
mau baku hitung-hitungan dengan Tuhan, Lazarus kita ambil contoh. Ya, orang so tahu kisah nyata yang ada dalam firman Tuhan. Bagaimana Lazarus di pemodel ya, tapi Tuhan menolong dia. Bukan berarti Tuhan kasih biar ya. Tuhan menolong hidupnya. Tuhan dipermuliakan nama Tuhan karena hidup dari Lazarus. Nah, saya tidak mau panjang lebar soal tersebut, tetapi karena Tuhan mengenal nama kita masing-masing. Tuhan tahu keperluan jemaat-jemaat di sini, jemaat yang ada di Bunosi ini. Tuhan tahu, kita hamba-hamba Tuhan, Tuhan pun tahu keberadaan kehidupan kita masing-masing. Yang datang pada malam hari ini mungkin datang dengan kelemahan tubuh, yang sakit mungkin, berharap dan memohon kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya kalau saya ada berbuat sesuatu. Maka Tuhan akan menyembuhkan kehidupan kita ya. Tuhan akan memulihkan keadaan hidup kita mulai sekarang dan seterusnya. Yang penting di sini firman Tuhan sudah bilang, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan. Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Orang yang punya kelebihan mungkin kalau bisa terbang atau berkunjung ke Israel ya, puji Tuhan bisa cari tahu keadaan-keadaan di sana. Kalaupun negara tersebut masih buka untuk kita orang-orang dari luar untuk bisa masuk di daerah mereka ya, tetapi mungkin besok-besok kurang kaget orang bilang ini tidak adalah turis-turis dari mana untuk masuk ke negara mereka. Ya apa boleh buat, berarti orang bisa nonton di YouTube keadaan-keadaan yang di sana, orang tahu daerahnya Yakub, ini Tuhan sudah memberkati Israel, Tuhan sudah memberkati kepunyaannya, dan kita pun adalah miliknya ya. Tuhan tahu dan Tuhan mengenal kehidupan kita. Nah, di bagian yang keempat saya dengan cepat menyampaikan bahwa karena Dia Tuhan yang hidup, amin, Tuhan yang hidup, jadi tidak usah takut, khawatir untuk kita percaya dan mengiring kepada Dia ya, karena Tuhan yang hidup, maut saja Dia kalahkan, apalagi cuma persoalan saya dan jemaat Tuhan ya. Segala sesuatu yang membuat kita ini tidak lagi mencari Tuhan, tidak lagi belajar untuk takut akan Tuhan, tidak belajar lagi untuk mengandalkan Tuhan karena berbagai macam persoalan yang kita dapati. Sehingga tadi saya sudah katakan, belajar untuk mengasihi, belajar untuk mengandalkan Tuhan, belajar untuk mengampuni, memaafkan, bahkan memberi dan lain sebagainya dalam kebenaran firman Tuhan ini kadangkala orang abaikan. Padahal ini yang menuntun hidup kita untuk lebih dewasa dalam Tuhan lagi ya. Karena kalau kita melihat dari Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, coba kita buka dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Haleluya. Di sini firman Tuhan sungguh luar biasa. Dalam kitab Roma mengingatkan kita dalam hal bahwa Yesus sudah bangkit ya. Dia sudah bangkit dari antara orang mati dan maut tidak ada lagi dalam kuasa Yesus. Nah, dalam kuasa hidup kita. Kalau maut sudah diangkat, maut sudah dikalahkan, bagaimana bisa kita berkata bahwa kita tidak bisa mampu menghadapi situasi dan kondisi ini? Nah, kalau dalam terjemahan firman Allah yang hidup, Kristus bangkit dari antara orang mati dan tidak akan mati lagi. Kematian tidak lagi berkuasa atas Dia. Nah, orang tahu bahwa Yesus sudah mati dan bangkit dari antara orang mati, dan Dia sudah menyediakan tempat yang kekal untuk kehidupan kita. Dia telah menebus hidup saya dan saudara dari cara hidup yang lama, dari cara hidup yang tidak berkenan kepada hidup yang berkenan, dari hidup yang tidak percaya kembali percaya kepada Tuhan, dari kita mendengar akan firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan ini begitu lembut datang kepada kita? Firman Tuhan bilang, carilah wajahnya ya, carilah firman Tuhan ini. Oleh sebab itu, maka seperti kesempatan ini ya, saya katakan tadi, cuma persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita bisa atasi kalau kita ada di dalam Tuhan. Amin. Kita hidup saja di dalam Tuhan, maka firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Kalau dari orang lain yang menguatkan kita, kadang-kala orang jadi besok-besok jadi lemah.
Ya, kadang-kadang besok-besok kita dengar atau kekuatan yang daripada mereka berikan kepada kita, kadang-kadang orang ini tanda tanya, apakah mau jadi marah atau jadi mengasihi? Ya, dalam firman Tuhan terus mengajar. Yang penting di sini kita belajar mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kita sudah sampai detik saat ini, sampai saat ini orang mengiring kepada Tuhan, sudah begitu banyak firman yang sudah kita dapatkan, ya. Begitu banyak yang kita renungkan dan kita selalu berterima kasih kepada Tuhan buat kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Nah, kalau kita renungkan di Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20. Ayat-ayat terakhir saya membagikan firman Tuhan ini kepada kita. Bagian yang kelima, Matius 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya, kita bisa aminkan ini firman Tuhan. Beberapa waktu kemarin saya jumpa dengan Bapak Matindas Rumambi. Ya, saya katakan, saya walaupun belum ketemu seperti ini, saya sudah coblos Bapak di waktu pemilihan yang lalu, ya. Jadi saya terus terang saja ini. Jadi dia bilang, kalau begitu Pak, nanti susun jawab proposal untuk kasih kepada Bapak ini yang sudah dipercayakan untuk, ya seperti itu. Jadi terus terang. Jadi firman Tuhan ini karena Tuhan menyertai, Dia selalu bersamamu. Seperti tadi saya sudah katakan, Pak Matindas langsung respon dengan proposal. Padahal ini baru DP bunga-bunga. Kita ini sobat coblos Pak, walaupun orang baru baku dapa kali ini. Memang kita tidak asing ini Pak Matindas Pemuka, penama kita tidak asing, tapi baru kali ini kita baku jabat tangan. Sedangkan cuma orang-orang DPR pusat begitu orang so antusias mau baku dapa, apalagi kalau orang bersama-sama nanti di kerajaan sorga dengan Bapa yang kekal. Amin. Oleh sebab itu karena Tuhan menyertaimu, Dia selalu bersamamu. Ini bagian yang terakhir saya, ya. Saya memberikan dorongan juga kepada saya dan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang sempat hadir pada malam yang indah ini, ya. Karena Tuhan menyertai, orang solewati itu proses yang luar biasa, PSBB atau jaga jarak dan lain sebagainya. Oh, luar biasa. Kalau di kurang lebih 2 tahun yang lalu itu orang tidak bisa sebebas seperti ini, ya. Sedangkan saya mau jumpa dengan papa dan mama di Huhak, satu waktu dapat kabar papa dapat COVID. Tetapi puji nama Tuhan, mama sehat-sehat, padahal dekat dengan papa. Ini COVID betul atau COVID palsu? Seperti itu. Padahal kita dengan Ibu Gembala, dengan Ses Angel jumpa dengan papa di Huhak. Ada bagus-bagus, yoto. Nah, cuma memang dapat cek corona. Ya, seperti ini corona yang memang corona ganas atau corona yang cuma sekedar corona, ya. Tetapi kalau Tuhan menyertai kehidupan saya dan jemaat Tuhan, maka kita selalu bersyukur karena orang mau membawa dan terus mau belajar untuk mengandalkan Tuhan di hari-hari ini. Amin. Walaupun mungkin sederhana yang kita berikan kepada Bapak dan Ibu Gembala di pelayanan kita masing-masing, ini biar hanya sedikit rezeki yang saya dapat untuk kesejahteraan gembala, ini untuk pembangunan, ini untuk orang-orang yang membutuhkan. Puji nama Tuhan. Berarti dalam hal kita menopang satu sama lain, dalam hal memberi, orang sudah jago. Amin. Dan lebih ditingkatkan lagi, bukan di tahun 2022 jago karena corona, ya ini 2023 apalagi 2024. Walaupun Pak Matindas bilang ini resesi pangan, ya. Kalau resesi pangan banyak yang so tahu harga yoto, khusus harga yang 1 karung itu seberapa sekarang. Ya ini orang so tahu. Nah, kalau banyak yang bataria, ya juga banyak juga yang senang. Tetapi saya percaya bahwa walaupun yang bataria, tetap bataria sama Tuhan. Tuhan pasti gerakkan seseorang untuk memberkati. Seperti misionaris tadi di Afrika sana. Tuhan tolong dengan berbagai macam cara Tuhan menolong. Ditutup dengan sebuah kesaksian dari saya secara pribadi. Waktu mengurus anak kami yang ketiga ini, operasi di Gunung Maria Tomohon, oh luar biasa DP proses. Banyak yang mau diurus, begini begitu, tetapi perjalanan yang
kami tempuh dari Kawangkoan menuju ke rumah sakit Tomohon itu memang tidak terlalu jauh, tetapi perlindungan dan pertolongan Tuhan itu benar-benar kami alami ya. Ini sebuah kesaksian bagi saya, dan saya sudah ceritakan juga kepada rekan-rekan yang lain. Saya bilang bahwa kalau bukan Tuhan yang menolong, mungkin saya atau orang lain menganggap itu biasa saja, tetapi istri atau orang yang kita kasih, orang yang kita cintai itu mau dioperasi, tentu begini orang hati, yoto dada begini, ini antara dua, barangkat ini atau masih mau ada. Segala sesuatu sudah ditakuti di awal, karena memang tanda tangan, Pak, Tuan ini mau ini tanda tangan. Kalau adik apa-apa atau ibu yang apa-apa, ya pihak rumah sakit tidak bisa berbuat apa-apa. Disitulah memang kita bilang ini titik ya, di mana memang harus berserah penuh kepada Tuhan ya. Bukan berarti nanti hal-hal seperti itu baru berserah kepada Tuhan. Kong tadi dang dari kedodak kamari tidak berserah sama Tuhan. Segala waktu tetap berserah kepada Tuhan. Jemaat-jemaat pun demikian, hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan gembala setiap waktu berserah kepada Tuhan. Buktinya di subuh, di siang, di sore, di malam kita berdoa kepada Tuhan. Amin. Kita perlu aminkan segala sesuatu ini, karena kita bisa ada sampai detik saat ini tidak secara kebetulan ya. Oleh sebab itu, kalaupun kita masing-masing punya pergumulan, saya pun melewati pergumulan seperti itu, bukan berarti saya sampai detik saat ini ibu gembala bisa ada atau anak-anak saya bisa ada, itu semua karena kuat saya atau kekuatan para medis ya, bukan, tetapi semua karena Tuhan. Oleh sebab itu, saya harus menyampaikan ayat ini ya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita berikan sorak-sorak dulu kepada Tuhan. Haleluya, luar biasa kebaikan Tuhan. Mari tutup mata jasmani kita bangkit berdiri, dan kita buka mata rohani kita di hadapan Tuhan saat ini. Kalaupun ada yang datang dengan kelemahan tubuh, mari minta pertolongan Tuhan kepada Tuhan pada malam hari ini. Minta perlindungan, minta Tuhan memberkati kehidupan kita, minta Tuhan menyertai kehidupan kita, minta Tuhan memulihkan keadaan kita. Hari-hari ini saya melihat dan saya mendengar berbagai macam informasi yang datang, pergumulan silih berganti. Di 2023 bukan sedikit pergumulan yang harus dihadapi, tetapi bagaimana Tuhan turut campur tangan dalam segala perkara. Kalaupun kita mengeraskan hati, Tuhan tidak bisa turun tangan dalam kehidupan kita. Mari kita lakukan satu pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Dengan kekuatan sambil kita angkat tangan kanan kita berserah penuh kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, amin. Haleluya. Oh, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan
Tuhan bersama-sama dengan kami di setiap musim hidup kami. Roh Kudus yang menuntun perjalanan hidup kami, Roh Kudus yang mengingatkan kami untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam segala waktu. Kalau kami sadar kami banyak kekurangan, banyak kelemahan, kami banyak lalai di hari-hari ini, tetapi Tuhan mengirim firman kepada kita, mengingatkan setiap hati kita masing-masing. Mungkin kita tidak bisa melakukan segala sesuatu lewat apa yang difirmankan, tapi firman Tuhan mendorong dan terus mengajar, melembutkan setiap hati kita untuk terus mengandalkan Tuhan, belajar untuk mengandalkan Tuhan di hari-hari ini. Waktu dan saatnya kita tidak tahu kapan Tuhan mengambil nafas kita. Oleh sebab itu mari kerjakan terus perintah-perintah Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa bagi setiap kita yang hadir pada saat ini. Mungkin datang dengan kelemahan tubuh, Engkau jamah bagian tubuh mereka yang lemah, yang sakit di dalam nama Yesus. Mari Engkau jamah sembuhkan setiap umat-umat Tuhan yang hadir pada saat ini, yang membawa hidup dekat kepada Tuhan. Tuhan menjamah di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Yang ekonomi mungkin terganggu, kami percaya ada Tuhan yang menolong hidup kami, memulihkan ekonomi kami, memulihkan rumah-rumah tangga kami, memulihkan hidup kami di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami, meteraikan sempurnakan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga terus menjadi rema, bertumbuh berbuah untuk hormat kemuliaan akan nama Tuhan. Kami akan memberikan korban persembahan. Kami percaya setiap korban yang kami berikan yang terbaik, Tuhan pasti balas berkat berlipat kali ganda. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Persembahan dijalankan, kita nyanyikan satu pujian yang berkata masuk gerbangnya. Haleluya. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Satu
Ricky Wongkar. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kami menyampaikan ucapan terima kasih, mungkin ada penyampaian dari Majelis Wilayah. Puji Tuhan. Lewat kesempatan ini kami kami beri kesempatan buat Pelnap untuk menyampaikan pengumuman. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya mewakili ketua ya, Ibu Pendeta Foni. Jadi saya mewakili beliau dan Komisi Pelayanan Anak Pentakosta Wilayah Bunta. Ibadah perayaan Paskah anak sekolah minggu wilayah akan dilaksanakan tanggal 9 jam 1 siang, tempat di Pantai Petak ya. Nanti kalau ke sana nanti ada tandanya ya. Mungkin gembala-gembala yang sudah tahu, antara Kalibosi dan Tambak ya. Tapi nanti kami tetap akan menginformasikan kembali ya untuk hari Minggu, mungkin pada saat akan diumumkan. Jadi mengundang seluruh anak-anak bahkan jemaat Tuhan semua sewilayah, karena ini adalah acara wilayah yang dipimpin oleh Pelayanan Anak Pentakosta. Jadi tanggal 9 April 2023 di Pantai Petak jam 1 siang mengundang kita semua untuk sama-sama merayakan Paskah Yesus Kristus. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Bapak Pendeta Ricky Wongkar. Puji Tuhan. Dan ada kesempatan kedua kami berikan kepada Komisi Pelprip untuk menyampaikan pengumuman. Terima kasih atas kesempatan kami dari pengurus Pelprip wilayah Bunta menyampaikan bahwa bulan depan Komisi Pelprip yang akan mengambil bagian di dalam kegiatan komisi wilayah yang akan dilaksanakan di Desa Tempongan Ulos. Jadi kegiatan yang akan dilaksanakan puasa pada tanggal 17 dan kegiatan ibadahnya di tanggal 20. Jadi Bapak Gembala bilang kalau ada perubahan nanti disampaikan di grup gembala-gembala. Jadi saya bilang iya kalau ada perubahan, karena memang ada hampir berbawaan dengan Lebaran. Jadi itu informasi yang kami sampaikan dan kami ucapkan terima kasih. Terima kasih buat Komisi Pelprip yang sudah menyampaikan pengumuman. Dan kesempatan ini kami dari pengurus Komisi Penginjilan Wilayah mengucapkan terima kasih kami pertama-tama kepada Tuhan yang sudah menyertai seluruh kegiatan perdana kami ya di tahun ini lewat doa puasa pada hari Senin dan hari ini ibadah penginjilan. Semua karena berkat Tuhan, dan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, ibu-ibu rohani dan pengerja yang jemaat-jemaat Tuhan yang sudah hadir lewat kesempatan ini beribadah dalam ibadah perdana Komisi Penginjilan. Tuhan memberkati,
Dan kesempatan ini juga kami berterima kasih kepada gembala dan jemaat GPDI Bethesda Bunta yang sudah mempersiapkan menerima ya jadwal komisi penginjilan ini dan sudah melayani dengan pengorbanan yang luar biasa. Tuhan pasti membalas setiap apa yang telah ditabur, apa yang telah diberikan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Tidak ada pengumuman lain. Kita akan tamatkan ibadah pada saat ini. Mari kita beri semua. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Besar tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Engkau besar, perbuatan ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti sebab Engkau besar. Nanti ketua wilayah akan tuntut doa. Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa Sorgawi, Bapa yang kekal, yang ajaib. Besar anugerah-Mu dalam hidup kami, melimpah berkat Tuhan di dalam persekutuan ibadah penginjilan malam hari ini. Dan kami percaya bahwa untuk hari-hari selanjutnya Tuhan juga akan terus menolong komisi-komisi yang akan melaksanakan pelayanan selanjutnya. Kami taruh dan serahkan semua dalam tangan-Mu. Tuhan pakai semuanya dengan heran, melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan. Dan khususnya malam hari ini bagi komisi penginjilan, Tuhan juga yang akan terus menolong sehingga semua yang dapat dilakukan untuk kegiatan-kegiatan dalam pelayanan di wilayah ini semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami semua yang ada malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi. Berkati keluarga hamba-Mu dan semua jemaat Tuhan yang ada di negeri ini, yang sudah menjadi tuan rumah ibadah penginjilan malam hari ini. Dan sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan menyertai kami, tutup bungkus dengan kuasa-Mu, tibakan dengan selamat sejahtera oleh penghentaran Tuhan. Bahkan sepanjang malam hari ini kami pertaruhkan hidup kami semua dalam tangan Tuhan. Jaga lindungi kami Tuhan, naungi tempat kami masing-masing dengan kuasa Tuhan. Semua yang berharap kepadamu ada dalam perlindungan Tuhan. Sehingga esok pagi kami bangun dengan tubuh diberkati, bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa Sorgawi atas segala kebaikan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang dikaruniakan. Berkati juga semua masyarakat yang ada di negeri ini. Semua Tuhan, pemimpin-pemimpin desa, biar Tuhan semuanya dapat menikmati kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan dan berkat-berkat Tuhan yang kami boleh nikmati lewat persekutuan ibadah penginjilan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kekasih-kekasihku sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghentaran, kekuatan dan penghiburan dari kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yaitu Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah malam ini. Haleluya, haleluya. Amin.